Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar para penonton yang sudah kangen dengan film Kokopetan? Kalem, karena kali ini kita akan membahas sebuah film kopet yang sangat creepy dan sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, di mana film ini berjudul Creep tahun 2014. Film ini mengisahkan seorang videografer bernama Aaron yang mendapat kerjaan untuk mendokumentasikan kegiatan kliennya. Namun saat bekerja, Aaron malah merasa risih dengan tingkah aneh yang dilakukan oleh kliennya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan vlog seorang pria bernama Aaron yang sedang OTW menuju rumah kliennya yang berada di Kabupaten California bagian kidul, di mana Aaron yang berprofesi sebagai videografer mendapat panggilan untuk melakukan daily vlog dengan bayaran $1.000 per hari atau setara dengan 16 juta rupiah. Dan meskipun kliennya ini memiliki biodata yang cukup misterius, namun Aaron yang BU tetap memberanikan diri untuk menemuinya. Cute little town. Singkat waktu setelah menempuh perjalanan jauh, Aaron akhirnya tiba di rumah kliennya yang berada di pinggiran hutan pinus. Sesaat kemudian, Aaron pun bete saat kliennya ini tidak ada di rumah. Mau balik lagi pun pasti tekor duit bensin. Hingga saat Aaron mengecek sekitar rumah, ia pun merasa ngeri saat melihat kampak kopet yang tertancap di tunggul pohon. Takut terjadi hal yang tak diinginkan, Aaron pun memutuskan untuk menunggu selama 1 jam ke depan di dalam mobil. Eta si gobroy, Aaron pun kaget saat seorang pria tiba-tiba datang dengan cara yang tengil. Dan setelah berkenalan, rupanya pria ini adalah si klien yang bernama Joseph Andesco. Lantas, Joseph langsung mengajak Aaron untuk ke rumahnya. Tapi sebelum itu, Joseph ingin memberikan pelukan hangat terlebih dulu. Sesaat kemudian, Joseph berkata jika saat ini dirinya tinggal sendirian karena istrinya sedang bekerja di luar kota. Lantas tanpa basa-basi, Joseph langsung mengungkapkan alasannya menyewa Aaron dengan bayaran fantastis, di mana saat ini Joseph yang divonis mengidap kanker stadium akhir ingin membuat daily vlog untuk dikenang oleh putranya yang saat ini masih dalam kandungan. Meski terdengar menyedihkan, namun Joseph merasa jika hal ini merupakan satu-satunya cara untuk memberikan kenang-kenangan untuk putranya di masa depan. Dirasa sudah jelas, Joseph langsung memberikan DP terlebih dulu dan meminta Aaron untuk merekam semua yang ia inginkan. No, take the whole thing. Okay. Alright, I'm gonna go get the tub. Lantas untuk tugas pertamanya, Joseph ingin Aaron merekamnya ketika sedang mandi. Meski terdengar aneh, namun apa boleh buat. It's okay, come on. Oh, sorry. It's okay. Okay. Yeah. Okay? You alright? Yeah. Sure. Saat sedang mandi, Joseph berniat melakukan adegan memandikan bayi karena menurut perhitungan dokter, Joseph akan meninggoy sebelum bayinya lahir. Massage, rub. Oh, buddy. Oh. You stay here. You and me. Setelah merekam adegan yang cukup ceringe, Aaron diberitahu jika dirinya benar-benar stres. Apalagi menurut dokter, umurnya tidak akan lebih dari 3 bulan. Daeta si gobroy, Aaron pun kesal saat diprank oleh Joseph. Sambil meminta maaf, Joseph meminta Aaron untuk membawakannya mantel di kamar karena sesaat lagi ia ingin mengajak Aaron jalan-jalan. It's a little chilly out there. There's What happened? Lagi-lagi Aaron pun kaget saat mendapati topeng serigala yang tersimpan di lemari. Di saat itu pula, Joseph berkata jika topeng GGS ini merupakan peninggalan kakeknya saat pesta Halloween, di mana topeng ini dianggap memiliki roh mistis yang dikeramatkan oleh keluarganya. I might look like I eat you up, and I'd make a very good. I'm here. Setelah melakukan tarian ceringe, Joseph mengajak Aaron untuk jalan-jalan.
Di tengah perjalanan, Joseph berkata jika saat ini kita akan jalan-jalan ke hutan pinus, tempat dulu keluarganya melakukan healing-healing. Ia pun meminta Aaron untuk jangan khawatir, karena hutan itu sudah sering ia kunjungi. All right, buddy. Let's go cure some cancer. You see that? Di tengah apruk-aprukan, Joseph berkata jika dirinya sempat melihat sesuatu bergerak di dalam ruyuk. Joseph? Joseph? Sontak Aaron pun heran dengan kelakuan Joseph yang tiba-tiba ngabret ke arah ruyuk. Lagi-lagi Aaron pun kesal dengan kelakuan Joseph yang begitu aneh. Melihat Aaron yang kesal, Joseph pun meminta maaf karena ia hanya ingin menghibur diri sebelum mati. Kemudian, Joseph mengajak Aaron untuk kembali melanjutkan perjalanan. You know, it's really amazing is where it looked like you wanted to kill me. I think it was a visceral reaction, you know? Di tengah perjalanan, tiba-tiba Joseph berkata jika setelah ini ia ingin bersenang-senang menggunakan kampak yang tertancap di depan rumahnya, di mana dulu ia dan ayahnya sering memotong-motong rusa hasil buruan menggunakan kampak itu. Mendengar cerita itu, jelas saja membuat Aaron ketakutan. Hingga setelah mereka menemukan papan peringatan, Aaron yang lapar mengajak Joseph untuk segera pulang dan makan di kota. Meskipun Joseph masih pengen apruk adventure, namun apa boleh buat. Singkat waktu, setibanya di Ojon's Resto, Joseph berkata jika ia ingin menunjukkan sesuatu. Semakin creepy. Seketika Aaron terdiam saat mengetahui Joseph diam-diam menguntitnya saat pertama kali datang ke rumah Joseph. Namun Joseph beralasan jika pada saat itu dirinya hanya ingin berjaga-jaga jika saja Aaron merupakan orang jahat. Setelah mendengar penjelasan yang tak manuk akal, Aaron yang ingin segera mengakhiri kontraknya mengajak Joseph untuk pulang. Joseph? Yeah. Di malam harinya, Aaron berkata jika dirinya akan langsung pulang. Terlebih pekerjaannya untuk hari ini sudah selesai. Namun dengan gelagatnya yang aneh, Joseph meminta Aaron untuk menunggu sebentar karena saat ini ia ingin minum arak monyet sebagai jamuan penutup. Lagi pula, ia tidak ingin membayar Aaron jika dirinya belum melakukan vlog penutup. Mendengar hal itu, Aaron yang tidak ingin rugi langsung menerima tawaran Joseph. One drink. Great. Sorry, didn't mean to do that. Dasar monyet! Lagi-lagi Aaron dikagetkan oleh tingkah Joseph. This is great, huh? Setelah menenggak arak monyet, Aaron yang takut kemalaman meminta Joseph untuk segera melakukan vlog penutup. So, in summation, I want to say that I love you, but I think that's good. Singkat waktu, Aaron pun kesal dan ingin langsung pulang setelah Joseph gagal melakukan tag sebanyak 10 kali. Apalagi saat ini malam sudah semakin poek. Namun saat Aaron akan pergi, ia pun panik saat kunci mobil dan HP-nya tiba-tiba hilang. Di saat itu pula, Joseph menyarankan Aaron untuk menginap saja dan melanjutkan pencariannya esok hari. Terlebih, memaksakan pulang dengan keadaan oleng akan beresiko ditilang polisi. Meskipun heran, Aaron yang terkena sekak tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menuruti perkataan Joseph. Di pagi buta, Aaron yang merasa curiga berniat melakukan penggeledahan. Seketika Aaron pun panik saat HP Joseph tiba-tiba berdering. Is Joseph there, please? Ternyata panggilan tersebut berasal dari adiknya Joseph yang bernama Angela, di mana ia hanya ingin menanyakan keadaan kakaknya. Mendengar hal itu, Aaron mengatakan jika saat ini Joseph sedang tidur. Menyadari ada seseorang di rumah Joseph, Angela yang khawatir memperingatkan Aaron untuk segera pergi dari rumah kakaknya jika ingin selamat. Dirasa Joseph menyembunyikan sesuatu, Aaron langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi suenya, obrolan mereka malah terhenti akibat adegan susah sinyal. Sontak Aaron pun panik saat Joseph tiba-tiba hilang entah kemana.
death. My God, sontak Aaron pun kaget saat Joseph tiba-tiba muncul sambil mengatakan kematianmu sudah dekat. Di tengah rasa kaget, tiba-tiba saja Joseph kembali bertingkah aneh. Talk to Angela. Sungguh creepy. Dengan mengenakan topeng GGS, Joseph terlihat menghalangi pintu seolah tidak ingin membiarkan Aaron keluar dari rumah. Dirasa sudah keterlaluan, Aaron yang panik memberanikan diri untuk menghajarnya. Stop. Apakah Aaron akan selamat? Namun di keesokan harinya, Joseph terlihat membawa beberapa kantong sampah yang akan ia kuburkan di hutan pinus. Little context here. Dikira jasad Aaron, tapi untungnya Aaron masih selamat dari kejadian tadi malam. Lantas Aaron mengatakan jika pada malam itu ia berhasil menghajar Joseph dan kabur setelah mendapatkan kunci mobilnya. Akan tetapi ia tidak bisa melaporkan Joseph pada polisi karena tidak cukup bukti. Namun kini Aaron merasa ngeri saat dirinya mendapat kiriman kaset video dari Joseph, padahal dirinya tidak pernah memberitahukan alamatnya kepada pria creepy ini. Di tengah rasa ngeri, Aaron berniat membuang rekaman tersebut dan melupakan semua yang telah terjadi. Di keesokan harinya, kepanikan Aaron semakin menjadi saat dirinya kembali mendapatkan paket misterius. Lagi-lagi paket tersebut merupakan kiriman dari Joseph. Dalam rekaman itu, Joseph mengatakan jika dirinya berniat memberikan sebuah hadiah untuk merayakan pertemanannya. Meskipun ngeri, namun Aaron tetap penasaran. Sungguh jijik. Seketika Aaron merinding parah saat mendapat kalung lope dengan foto dirinya bersama Joseph. Di tengah rasa ngeri, Aaron yang merasa hal ini sudah merupakan perlakuan teror langsung melaporkannya pada pihak kepolisian. Di tengah malam, setelah laporan Aaron diproses kepolisian, ia pun berkata jika saat ini Aaron kembali mendengar suara aneh di luar rumah. Lights. Hello? Hello? My God, tanpa Aaron sadari jika saat ini Joseph sedang mengintainya dari luar. Joseph. Is there anyone there? Melihat tempat sampah berantakan, Aaron merasa jika suara tadi merupakan ulah kucing. Saat kembali tidur, Aaron pun tak menyadari jika saat ini Joseph diam-diam menyelinap ke kamarnya. Di keesokan harinya, Aaron pun muak saat melihat kaset rekaman yang diselipkan di jendela. Hey, Aaron. Rupanya,
Rekaman tersebut merupakan sebuah klarifikasi di mana Joseph hanya ingin meminta maaf atas segala yang telah ia lakukan. Terlebih semua itu hanyalah sebuah cara untuk bersenang-senang sebelum dirinya mati. Lantas, Joseph memberitahu jika dalam seminggu lagi dirinya akan mati dan tidak ingin memiliki musuh. Ia pun mengajak Aaron untuk bertemu di tempat terbuka, tepatnya di sisi danau agar Aaron tidak merasa ketakutan. Ia pun berharap Aaron bisa datang dan bertemu untuk yang terakhir kalinya. Mendengar hal itu, Aaron yang terlalu baik merasa jika Joseph tidak benar-benar jahat dan hanya orang aneh saja. Alright, Joseph, I'm here. Di keesokan harinya, Aaron yang tiba di danau langsung menyiapkan kamera untuk berjaga-jaga. Tak cuma itu, ia pun sudah menyeting HP-nya untuk menelepon 911. Namun tanpa Aaron sadari, Joseph terlihat mengendap-endap di belakangnya sambil mengenakan topeng GGS. My God, bagaikan kayu bakar. Aaron yang terlalu baik akhirnya modar di kampak Joseph di tempat umum. Keeps getting better. Singkat waktu, Joseph berkata jika Aaron merupakan orang favoritnya karena setelah berbagai teror yang ia lakukan, Aaron tetap menganggapnya sebagai orang baik, di mana hal itu dibuktikan dengan Aaron yang tanpa rasa curiga menunggunya di tepi danau. Dan rupanya, Joseph merupakan psikopat gimmick berantai. Everything's okay. Setelah menghabisi Aaron, Joseph langsung melanjutkan aksinya dengan memanggil calon korban lainnya. The job and 8 hours of your time. Well, I look forward to meeting you. Dan bisa kita lihat, selama ini Joseph sudah menghabisi puluhan orang yang berhasil ia jebak menggunakan gimmicknya. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup creepy bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. Intinya, Aaron yang terlalu baik dan tidak enakan malah menjadi sasaran empuk seorang psikopat gimmick berantai. IMDb untuk film ini adalah 6,3 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Creep tahun 2014. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Saka Hayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.